warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ashabal fadilah segenap Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mukmin yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak ibu hadirin, wali murid Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mukmin yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik, khususnya para wisudawan dan wisudawati Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mukmin yang saya cintai dan banggakan. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama, berdoa bersama dalam rangka acara wisuda sekaligus juga pelepasan putra putri kita yang melakukan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mukmin. Kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini akan menjadi doa buat putra-putri kita. Semoga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi merasa bangga, merasa sangat bersyukur kepada Allah karena begitu banyak putra dan putri kita yang insya Allah mereka ini akan menjadi pejuang-pejuang. Mereka ini yang akan meneruskan dakwah Islam, khususnya di daerah kita dan umumnya di negeri Nusantara ini. Itu artinya ketika banyak
putra-putri kita yang belajar akan ilmu agama, saya yakin ke depan kampung kita, masyarakat kita, sekaligus juga keluarga kita akan berada, akan menjadi keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keluarga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, nih ngomong-ngomong udah pada makan belum? Kenceng amat teriaknya. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang namanya anak itu dengan 3 sebutan. Yang pertama, yang namanya anak disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai nikmatun azimatun, sebuah anugerah, sebuah nikmat yang sangat besar, yang dimana ketika kita diberikan seorang anak maka patut kita syukuri. Bu, banyak nggak orang yang sudah kawin puluhan tahun nggak diberikan anak? Banyak nggak? Terkadang kita temukan di masyarakat, terkadang kita bisa temukan tetangga kita, jiran kita, saudara kita yang sudah melangsungkan pernikahan puluhan tahun, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepercayaan dengan hadirnya seorang anak. Makanya dalam ajaran Islam, kalau kita diberikan rezeki, kalau kita dianugerahkan seorang anak, itu dianjurkan untuk melakukan akikah. Kenapa demikian? Karena yang namanya anak itu adalah nikmatun azimatun, sebuah nikmat, sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua orang. Artinya ketika kita diberikan kepercayaan oleh Allah berupa rizki seorang anak, maka patut kita syukurin. Makanya kadang-kadang ada lakinya subur, bininya subur, udah berobat kemana aja, tapi belum Allah anugerahkan seorang anak. Jadi yang namanya anak itu selain anugerah, titipan dari Allah. Makanya dalam ajaran Islam, kita sebagai orang tua yang disebutkan dalam bahasa agama, kalau anak itu waladun, kalau orang tua itu walid, yang terambil dari akar kata yang sama, itu artinya orang tua punya peranan penting. Bu, kalau kita nyekolahin anak, baik itu TK, MI, SD, ataupun nitipin anak ke tempat-tempat pengajian, itu jangan seperti kita pergi ke tukang jahit. Paham bu? Paham bu? Jangan sampai ketika kita menitipkan putra putri kita pada satu lembaga, jangan sampai kita itu seperti pergi ke tukang jahit. Bahan kita bawa, ukuran kita bawa, kemudian ketika sampai di tukang jahit, kita serahkan bahan itu, kita serahkan ukuran itu, kemudian kita bayar. Habis itu baju kita jadi. Bukan seperti itu.
Kenapa demikian? Karena yang namanya anak tadi saya katakan, dalam istilah ilmu bahasa Arab, dalam istilah Al-Quran, yang namanya anak terambil dari akar kata walada, orang tua, bahasa Arabnya walid, sama-sama dari akar kata walada. Artinya peranan orang tua ini sangat penting buat anak. Jadi jangan datang ke sekolahan, Bapak Ibu ini saya daftarin anak saya, biayanya berapa duit saya bayarin, habis itu kita lepas tangan, nggak bisa. Jadi bedakan ketika kita menitipkan anak kita kepada lembaga pendidikan dengan kita berangkat ke tukang jahit. Gitu. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Nabi ajarkan. Kata Nabi, iza ata ahadukum ma yu'jibuhu min malin aw waladin aw ghairihima falyad'u bil barakah. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak ataupun harta, Nabi anjurkan agar kita banyak-banyak berdoa agar anak kita menjadi anak-anak yang membawa keberkahan. Jadi punya anak tuh jangan dipuji mulu. Ini orang sekarang kalau punya anak dipuji doang tapi nggak didoain. Betul apa betul? Betul apa betul? Punya anak mukanya, badannya bagus, montok, pipinya tembem. Kalau dipanggil anak cebi, anak cabi, anak montok. Punya bayi cakep digendong-gendong, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya kuli bangunan. Ya Bu ya, ya Bu ya. Padahal yang Nabi anjurkan, yang Nabi ajarkan, ketika kita diberikan titipan oleh Allah berupa rezeki seorang anak, maka Nabi ajarkan, kata Nabi, faliyad'u bil barakah, doain anak kita, doain keturunan kita agar supaya mereka menjadi keberkahan buat kita. Bu, zaman sekarang jangan suka bangga punya anak cantik. Kenapa? Karena berapa banyak anak cantik yang bikin kepala orang tuanya sakit akibat kelakuannya tengik. Betul apa betul? Betul apa betul? Berapa banyak saat ini orang yang punya anak ganteng tapi kelakuannya sabun yang selalu bikin kepala orang tuanya puyeng. Betul apa betul? Tuh. Makanya jangan bangga dulu punya anak ganteng, jangan bangga dulu punya anak cantik kalau mereka tidak menjadi keberkahan buat kita. Kemarin banyak tetangga saya yang ngadu anaknya sekolah SMP, SMA, begitu keluar pada tawuran. Di tasnya bukannya buku yang mereka bawa tapi celurit. Tuh anak-anak sekarang tuh Bu, anak-anak sekarang tuh begitu. Ngeri apa kagak? Ngeri apa kagak? Ngeri. Makanya yang paling selamat jalan satu-satunya adalah titipkan putra putri kita di lembaga yang modelnya kayak begini. Ini barang langka Bu, ini barang mahal. Artinya apa? Ketika kita titipkan putra putri kita di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mukmin, maka pasti akan diajarkan ilmu agama, dan ketika diajarkan ilmu agama maka mereka punya adab dan etik. Itu yang paling penting.
Makanya saya mah jujur Bu, tadi ngelihat di Kapuk ada NI model kayak begini, saya tuh Masya Allah girangnya minta ampun. Saya nggak pernah bangga dengan sekolahan yang bagus, gedungnya mentereng, biaya pangkalnya 20-50 jutaan. Tapi kalau mereka tidak dididik ilmu agama, tidak dididik ilmu akhlak dan adab, maka kelak kita tinggal nunggu bom waktu. Anak kita akan meledak, anak kita akan menjadi bala buat kita. Ini model begini nih harus dipertahankan Bu. Makanya ajak tetangga kita, ajak keluarga kita. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk membiayai anak ketika kita titipkan pada pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama. Allah mudahin. Apalagi sekarang ada apa itu ada KJP. Ini mohon maaf Bu, sekarang ini ibu-ibu itu yang diburu SD, bagaimana anaknya masuk SD biar sekolahnya gratis dari masuk sampai keluar. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini bahaya. Makanya jangan takut kita mengeluarkan biaya, karena biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan anak ini akan menjadi keberkahan buat kita. Tuh. Jadi jangan romannya takut banget. Sebab udah banyak nih sekolah-sekolah swasta yang datang kepada saya ngobrol, curhat, berbicara tentang sulitnya saat ini mencari murid. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita yang dimasukkan ke SD yang dimana pendidikan agama itu sangat jauh dan kurang. Bu, pengen berkah, pengen sejahtera, anak kita titipkan kepada lembaga yang berbasis nilai-nilai agama. Begitu caranya. Jangan pengennya SD, pengennya gratis mulu gratis. Di sini ada bayaran yang nunggak, ada bayaran yang nunggak. Yang mana orangnya? Giliran bayaran aja nunggak. Giliran ngeredit TV, ngeredit baju aja udah paling duluan. Terus sekarang ibu-ibu begitu. Jadi kata Nabi, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Setiap habis sholat kita bacakan tuh putra putri kita Al-Fatihah minimal 1 kali setiap habis sholat. Kita kirim, kita sebutin namanya. Ila hadrati Ahmad Faizo, ila hadrati Udin, ila ruhaniyah Mamat. Kita kirim Fatihah buat anak-anak kita. Dan saya yakin ketika kita kirimkan Fatihah setiap habis sholat untuk anak-anak kita yang sedang belajar, ini akan menjadi sebuah magnet. Anak kita pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk mengejar cita-citanya. Bu, di dalam sejarah nggak ada orang-orang besar itu terlahir dari keluarga kaya, nggak ada. Hampir rata-rata orang-orang besar itu dilahirkan dari keluarga yang susah. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal, beliau-beliau itu dilahirkan dari orang-orang yang sederhana. Dan peranan ibu sangat dominan. Peranan ibu sangat besar di dalam menjadikan putra dan putri untuk menjadi orang-orang besar. Saya dulu Bu, ibu saya itu jualan nasi uduk. Tapi ibu saya kepengen
saya itu sekolah ke luar negeri. Akhirnya Allah ijabah, akhirnya Allah terima doanya. Padahal kalau diukur dari segi ekonomi, ibu saya dulu dagang nasi uduk, tapi nggak pernah putus asa, nggak pernah patah semangat untuk memberikan pendidikan anak. Yang namanya bayaran sekolah, yang namanya bayaran ngaji, orang-orang tua dulu itu paling diutamakan. Apa bahasa mereka? Biar saya nggak makan, yang penting anak saya bisa belajar ilmu begitu. Ini mah jangan giliran bayaran nomor sekian, jangan ibu. Karena kunci keberkahan itu ketika guru-guru ridho mengajarkan anak-anak kita akan ilmunya. Kemudian kata Nabi sampaikan du'aul walid liwaladihi ka du'ail anbiya li ummati. Orang tua kalau doain anak itu disejajarkan posisinya seperti Nabi mendoakan umatnya. Nabi kalau doa buat umatnya diijabah enggak? Diijabah enggak? Maka kita sebagai orang tua ketika berdoa kepada Allah untuk putra putri kita, maka pasti akan diijabah. Kemudian yang kedua, ingat, kalau kita pengen punya anak yang soleh, kalau kita pengen punya anak yang solehah, aklul halal. Ini nih, apa itu aklul halal? Kasih makan yang halal. Kalau kita kasih anak makan dari sesuatu yang haram, itu anak kita nggak akan bisa jadi orang besar, ibu. Kalau duit laki habis bisnis tanah, jangan dikasih makan anak. Anak itu kalau bisa kita kasih makan dari benar-benar keringat bapaknya. Insya Allah kalau itu kita terapkan, maka Nabi sampaikan orang yang memberikan makan anak-anaknya dari sesuatu yang halal, maka anak itu akan cepat menangkap ilmu agama. Sehingga anak-anak kita Allah akan bukakan pintu hatinya, sehingga anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Gitu. Anak sekarang Masya Allah susahnya minta ampun ya Bu ya. Ya Bu ya. Kalau kita suruh anak kita saat ini ngedakom, main HP, main game, ngeliatin YouTube, ngeliatin TikTok, susah banget. Makanya saya pada tahun yang lalu itu buka pesantren. Apa tujuannya? Agar supaya anak-anak kita yang biasa di rumah, mereka tidak lagi main HP, sehingga dalam 1 tahun mereka main HP hanya 20 hari, 10 hari di tahun baru dan 10 hari ketika mereka sedang berada di hari raya Idul Fitri. Karena nih HP racun Bu. Kemarin saya dititipkan seorang mu'alaf yang dia itu dari kelas 5 SD sampai kelas 2 kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP, ini hidupnya di dalam kamar. Main HP aja kerjaannya. Sampai-sampai ibunya putus asa. Datang ke saya kemudian pengen menitipkan putranya, padahal orang tuanya masih beragama Kristen. Orang tuanya masih Kristen. Saya bilang, ibu mohon maaf,
Kalau ibu menitipkan putra ibu ke tempat saya, maka putra ibu mesti masuk Islam. Nggak apa-apa Kiai. Yang penting anak saya selamat dari HP. Akhirnya dititipin ke saya suruh sunat dulu. Habis saya suruh sunat, saya suruh mandi dulu. Habis saya suruh mandi, baru saya masukkan Islam. Dah sekarang sudah menjadi santri saya yang beragama Islam. Padahal orang tuanya masih beragama Kristen, ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena dia udah nggak sanggup anaknya di rumah main HP, nggak mau sekolah. Dari kelas 5 SD, 3 tahun itu anak hidup di dalam kamar, otaknya terbius dengan HP sehingga tidak ada keinginan untuk belajar. Itu orang Kristen, Bu. Orang citra 6, orang yang punya duit. Makanya kita jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di daerah sini ada MI, ada madrasah ibtidaiyah yang pasti dijamin di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan nilai-nilai agama, dan juga diajarkan tentang tata krama, tentang sopan santun. Makanya kalau putra putri kita setelah lulus dari madrasah ibtidaiyah, saya harapkan masukkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, tapi yang berbasis nilai-nilai agama. Insya Allah kalau itu terus kita lakukan, maka saya yakin, saya jamin anak-anak kita akan menjadi penyenang hati buat kita. Sebagaimana yang kita selalu panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Biar hidup kita pas-pasan, tapi kalau anak menjadi penyejuk hati kita. Biar hidup kita pas-pasan, tapi kalau anak kita punya nilai agama, punya sopan santun, saya yakin kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Awas kalau bisa jangan sampai masuk ke SMP. Titipkan anak kita ke sanawiyah, titipkan putra putri kita ke pesantren-pesantren yang memang di sana pasti diajarkan akan ilmu agama. Mari sama-sama sebelum saya tutup kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga putra putri kita yang diwisuda, kemudian yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak yang menyenangkan hati, enggak membuat kita kesal sehingga kita jadi orang yang TBC. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya pesan kepada ibu-ibu, jangan pernah putus asa,
jangan pernah turun semangatnya untuk mendidik anak-anak kita ke tempat-tempat yang berbasis agama. Lagi-lagi jangan melihat gedungnya kurang bagus, gurunya kurang bagus, tapi kita lihat ke depan, anak kita jangan sampai menjadi cilaka buat kita, jangan sampai menjadi bala buat kita. Ayo terus kita tinggikan semangat kita untuk menyekolahkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi dan berbasis agama. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan dan saya titipkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.